Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Umairah Nisa Aulia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi bab 5 yaitu logika sentensial. Apa sih yang dimaksud dengan logika sentensial? Salah satu istilah yang sering muncul dalam logika matematika adalah logika sentensial. Logika sentensial merupakan suatu yang berkenaan dengan nilai kebenaran dari suatu pernyataan atau proposisi. Logika sentensial ini juga sering disebut dengan logika proporsional. Pada bab sebelumnya, kita telah mempelajari tentang pernyataan. Dalam logika matematika, pernyataan ada dua, ada pernyataan sederhana dan ada pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk merupakan gabungan dari beberapa pernyataan sederhana. Dengan bahasa lain juga dapat diartikan bahwa pernyataan majemuk ini memuat satuan atau lebih pernyataan-pernyataan sederhana. 2. Ada penyambungan sentensial. Penyambungan sentensial merupakan kata yang digunakan untuk menghubungkan pernyataan sederhana menjadi pernyataan majemuk serta menggabungkan pernyataan majemuk menjadi pernyataan majemuk yang lebih besar. Dalam logika matematika ada beberapa jenis penyambungan sentensial, yaitu tidak atau bukan, disebut dengan negasi atau ingkaran. Yang kedua ada dan, nama lainnya adalah konjungsi, bentuknya seperti V terbalik. Yang ketiga atau disjunksi yang berbentuk V. Yang keempat, jika titik maka berbentuk panah, itu disebut dengan implikasi atau kondisional. Yang kelima, titik jika dan hanya jika titik biimplikasi atau bikondisional. Adapun untuk memperjelas dari negasi, konjungsi, disjunksi, implikasi dan biimplikasi, maka saya di sini akan menjelaskan tentang negasi. Negasi merupakan proposisi yang digunakan untuk menyangkal suatu pernyataan. Bisa juga kita katakan sebagai antonim atau lawan kata dari suatu pernyataan. Dalam beberapa buku, negasi juga disebut dengan ingkaran. Contoh soal dari negasi. Sinta adalah anak Pak Slamet. Negasinya adalah Sinta bukan anak Pak Slamet. Yang kedua ada disjungsi. Disjungsi adalah kata atau kalimat yang disimbolkan dengan huruf P. Untuk menyatakan kata hubung disjungsi dalam bentuk matematika, kita cukup menambahkan simbol disjungsi di antara dua pernyataan tersebut. Contohnya seperti diketahui P, Ibu Risa mengajar matematika. Q, Pak Anwar mengajar seni budaya. Penyelesaiannya, Ibu Risa mengajar matematika atau Pak Anwar mengajar seni budaya. Atau dengan simbol kita bisa menulis P disjungsi Q. Yang ketiga ada konjungsi. Kata hubung konjungsi menggunakan kalimat dan dengan simbol V terbalik. Untuk menyatakan kata hubung konjungsi dalam bentuk matematika cukup dengan menambahkan simbol konjungsi di antara dua pernyataan. Begitu juga secara bahasa kita dapat membubuhkan kata dan antara dua pernyataan. Contohnya seperti ibu memasak nasi di dapur. Yang diketahui P sama dengan ibu memasak nasi di dapur, Q sama dengan adik bermain di ruang keluarga. Penyelesaiannya, ibu memasak di dapur dan adik bermain di ruang keluarga. Atau dapat kita simbolkan dengan P konjungsi Q. 4. Ada implikasi. Kata hubung implikasi ini memiliki ciri-ciri yaitu menggunakan kalimat jika titik-titik maka titik-titik. Adapun simbol implikasi berupa tanda panah ke satu arah ke kanan. Untuk menyatakan kata hubungan implikasi dalam bentuk matematika cukup dengan menambahkan simbol implikasi di antara dua pernyataan. Contohnya diketahui P sama dengan 2 adalah bilangan prima, Q sama dengan 2 adalah bilangan prima kurang dari 5. Penyelesaiannya B implikasi Q sama dengan jika 2 adalah bilangan prima maka 2 adalah bilangan prima kurang dari 5. Yang kelima ada biimplikasi.
Bentuk biimplikasi adalah logika sentensial dengan menggunakan kalimat titik-titik jika dan hanya jika dengan simbol tanda panah ke arah kanan dan ke arah kiri. Contoh soalnya diketahui P sama dengan saya pandai melukis, Q sama dengan saya menyukai seni. Jadi, biimplikasi dari pernyataan tersebut adalah saya pandai melukis jika dan hanya jika saya suka seni. Ada nilai kebenaran. Nilai kebenaran adalah nilai yang dimiliki oleh suatu pernyataan secara teoritis. Ada dua nilai kebenaran, yaitu B untuk benar dan S untuk salah. Secara akumulasi, nilai kebenaran untuk masing-masing proposisi dinyatakan dalam bentuk tabel. Adapun tabel kebenaran sebagai berikut. Tabel kebenaran negasi, jika P benar, maka negasi P adalah salah, dan jika P salah, maka negasi P adalah benar. Tabel kebenaran disjungsi benar-benar, maka P atau Q benar, benar salah, P atau Q benar, salah benar, P atau Q benar, salah salah, P atau Q salah. Yang ketiga ada tabel kebenaran konjungsi, yang keempat implikasi, yang kelima ada biimplikasi. Jika benar, benar, maka konjungsinya adalah benar. Jika benar, salah, konjungsinya adalah salah. Jika salah, benar, maka konjungsinya adalah salah. Jika salah, salah, konjungsinya adalah salah. Jika benar, benar, maka implikasinya adalah benar. Jika benar salah, maka implikasinya salah. Jika salah benar, maka implikasinya benar. Jika salah salah, maka implikasinya benar. Jika benar benar, maka biimplikasinya adalah benar. Jika benar salah, biimplikasinya salah. Jika salah benar, biimplikasinya adalah salah. Jika salah salah, maka biimplikasinya adalah benar. Contoh soal diketahui P singa adalah raja hutan, Q singa merupakan hewan yang ditakuti di hutan, R ada bilangan kelipatan 2 yang bernilai ganjil, S ada 38 provinsi di Indonesia. Penyelesaian. Yang ditanya adalah P implikasi Q, B R konjungsi S, dan C Q konjungsi negasi Q atau S. Penyelesaiannya yang pertama adalah P implikasi Q, jika singa adalah raja hutan, maka singa merupakan hewan yang ditakuti di hutan. B R disjungsi S, ada bilangan kelipatan 2 yang bernilai ganjil dan ada 38 provinsi di Indonesia. C Q konjungsi negasi P disjungsi S, singa merupakan hewan yang ditakuti di hutan dan singa bukan raja hutan, atau ada 38 provinsi di Indonesia. Itu saja pemaparan materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.